kalau ada sinyal besar dari mixer atau dari apapun masuk ke sini, maka keluarannya tetap stabil 0 dB atau 0,7 volt. Loh, cek. Nah, segini. Halo. 0,7. Kita coba pakai min 10 sekitar. Kompresor. Cara nyetelnya kadang-kadang rekan-rekan ini kesulitan nyetel. Enggak cara nyetelnya. Ya, ini urutannya mulai kiri itu. Ini kan channel kanan, channel kiri sama ya. Sama. Kanan sama buat musik bisa. Iya, gimana kalau buat musik? Kayak gelarnya molor itu ya bisa. Kita coba. Ini caranya kalau gelar ya thresholdnya banyak, time-nya dibuat panjang. Nanti horek. Oke bola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ini di markas 35 pusat kita tanya-tanya kelanjutan kemarin yang setting equalizer. Nah ini Pak Agus nyeting kompresor. Oh iso. Lu. Oke, cek. Halo. Lu. Tes. Kenapa ini Pak Agus? Gimana ini? Ini ya, saya lagi ngecekin ini kompresor. 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 Jadi ini ada efek, echo. Ini kalau ini aksesoris kita ini untuk mic banyak, tapi biar nggak habis-habisi channel ini. Cuma kita sekarang ngajari ini kompresor. Cara nyetelnya kadang-kadang rekan-rekan ini kesulitan nyetel. Enggak cara nyetelnya. Ya, ini urutannya mulai kiri itu. Ini kan channel kanan, channel kiri sama ya. Sama. Kanan sama kiri sama. Kita ambil satu aja di sini. Yang kanan ya, ini ya, kanan ini. Duh. Di sini ada threshold, ini. Threshold sama hold. Threshold itu kalau di sini threshold ini untuk mematikan otomatis yang gitu loh. Mematikan otomatis. Iya. Nah, ini thresholdnya expander gate untuk gate-nya. Gate itu kan mematikan otomatis. Ini. Cuma kalau kita thresholdnya kebanyakan terlampau kanan, suara pelan jadi loh mati. Oh iya mati. Kalau kita kencang, loh, nah, baru bunyi. Loh, ya kan? Jadi ini terlampau nekak. Kalau orang Jawa terlampau nekak. Mencekik. Cekak ya? Terlampau nyekik. Nah kalau kiri los. Kalau nggak tahu rekan-rekan diloskan aja gate-nya. Gate-nya diloskan. Biasanya untuk menghilangi ngosos itu loh. Oh, sos itu supaya sosnya mati ya itu buka dikit. Nah ini kan nggak mungkin ngosos. Apa ngilangin ground kecil itu ya? Enggak, ini ngosos. Oh ngososnya. Kalau ngosos supaya salonnya mati gitu. Oh mati. Iya. Ini gate. Salah satunya banyak gunanya. Kalau yang kanan threshold ini untuk ngunci. Nih. Ini penguncinya di sini. Jadi threshold yang kedua. Masing-masing beda sih, beda kompresor. Beda kompresor. Beda. Kalau threshold yang kedua ini untuk menguji. Contohnya ini, saya teriak, halo, lo kan kunci. Oh iya. Yang kuncinya masih pun teriak, tambahin mixernya di channel ditambahi. Halo 1, loh segitu aja. Nggak bisa nambah lagi. Kunci istilahnya ini. Ini kuncinya di minus 35 desibel. Minus 35 desibel dBu ini. Kalau dBu enggak tahu 0, berapa milivolt. Kecil. Iya. Nah, ini yang penguncinya ini intinya. Kalau kita kunci pada 0 dB ya di sini. Kita putar di 0 dB. Jadi kalau ada sinyal besar dari mixer atau dari apapun masuk ke sini, maka keluarannya tetap stabil 0 dB atau 0,7 volt. Loh, cek. Nah, segini. Halo. 0,7. Kita coba pakai min 10 sekitar berapa ya?
volt kecil. Halo. Nah, ini. Halo, tuh. Lah ini. Minus 20. Yang kanannya rasio. Rasio itu, Pak. Rasio itu perbandingan. Yang mau kita tekan itu seberapa. Tadi contohnya 1/5-nya atau kita pelankan 1/7-nya itu rasio. Contohnya kalau kekencengan 10, nilainya 10 ya, supaya keluarnya nggak pecah, ya kita pakai 5 loh, nah berarti setengahnya. Oh, setengahnya. Nah, kita pakai setengah. Biasanya kita pakai setengah atau 2,5 boleh. Ini kan pakai 2,5 ini. 1/2 ini. Ya, ada 1/2, 1/3, 1/4. Nah, bingung rekan-rekan ya diputar aja 1/2,5 atau 1/3. Kalau 1 tak berhingga ini berarti sangat megah. Halo, sangat megah. Rada bindeng ya? Halo, iya, bas-basnya katut pelan semua. Kalau ini halo loh agak kenceng kan. Nah, jadi kita nekannya nggak banyak. Agak sering ya? Ya, katut itu. Makanya kalau kompresor itu terlampau nekan, tinggal bas tok nanti. Biasanya gitu. Kompresor ini ada namanya attack. Attack itu fungsinya. Attack itu kecepatan nyerang gitu loh. Jadi kalau ada suara langsung ke kompres, nunggu beberapa saat. Kalau nunggu lama ya kita coba diputar aja nunggu lama. Halo, ini baru kenceng, baru kompres. Halo. Nunggu beberapa 1 detik. Tapi biasanya dibuat cepat ini, responnya cepat. Nah kan cepat. Nah cepat. Halo, nah ini sensitif. Agak lambat. Ya betul, kayak sensitif begitu. Nah ini semakin cepat. Kalau kiri semakin cepat. Lah kontan. Kalau lama kanan. Halo, motornya belakangan. Katanya itu. Kalau yang ini release kembalinya. Jadi dia stabil pada suara berapa. Kalau apa namanya? Stabilnya katakan di 1 volt itu dia akan tetap di situ terus 1 volt. Nah itu berapa lama 1 voltnya? Bisa 1 detik, 2 detik terserah. Biasanya orang-orang kalau bingung ya dibuat separuh. Bisa setengah detik ataupun 1 detik. Ini kalau yang sebelahnya ini keluaran kan tinggal kencengkan. Suaranya kok kurang kenceng ya tinggal putar aja di sini kan. Oh. Putar ya. Volume itu ya? Ya kayak volume. Dipakai 0 dB itu artinya ya keluaran dan masukan sama. Kalau kode nambahi ya bisa ditambahi dari sinyal output ini. Contohnya kita min 20 kepinginnya 0 dB ya tambahi plus 20 kayak gitu. Tinggal nambahkan. Mungkin kalau bingung nyetingnya bisa di flat gitu, Pak. Oh, ditengahkan. Iya. Kalau posisi tengah ini kompresor ini sudah kunci dia. Kunci pada minus 10. Yang penting aturannya ini loh, threshold-nya ini. Threshold yang kedua ini. Yang paling penting ini dok. Kalau rekan-rekan tidak tahu, tengahkan semua. Kuncinya di sini. Kita putar satu ini. Kan kunci. Halo, ini loss. Gitu aja. Kalau bingung separuh semua, ini yang tinggal kuncinya. Namanya threshold. Ya, threshold itu menahan pada tegangan berapa? Pada baterai sepiro. Batasi ya? Berapa? Ya, batasnya. Kalau batasi min 10 ya berarti kita cek segitu. Kalau min 20 halo, cek Nah, itu cepet. Halo. Nah, ini. Tapi ini kadang-kadang enggak cocok. Angka-angka kok bisa? Cocok. Ya memang murah meriah. Sudah lama gitu potensinya mulai banyak yang rusak. Ya kita pakai agak insting. Tapi rakitan nih, Pak ya? Ini bahan pabrik. Ini ada mereknya. Tapi sama kok, semua kompresor itu sama. Oh iya. Cuma kadang-kadang rekan-rekan dianggap ini tidak penting. Ya, padahal ini kalau di vokal sangat penting. Biasanya dimasukkan di insert ini. Kalau di mixer. Nah, ini ada insert ini. Oh, insert ya. Insert. Dimasukkan situ. Jadi kalau sini mixer ini lah ya, ada insert ini. Ini masukkan ke kompresor. Supaya yang nyanyi itu stabil. Teriak-teriak, jauh, dekat itu sama itu. Oh, berarti nyarinya dari mixer ya? Iya, masuknya mixer masuk ke sana. Jadi nanti diatur sini, nanti kita muter kencengnya separuh ya, nanti separuh terus sampai buyar. Enggak kekencengan. Itu semacam itu.
Banyak kok gunanya ini. Kalau untuk jedor, jedor. jedornya supaya stabil. Pukulannya biar gak mendal. Biar gak kekencengan kalau pelan-pelan kepelanan itu biar stabil. Oh, itu loh. Berarti meskipun jedor panjang atau pendek itu stabil ya? Stabil. Kalau buat musik bisa. Iya, gimana kalau buat musik? Kayak gelarnya molor itu ya bisa. Kita coba. Ini caranya kalau gelar ya thresholdnya banyak, time-nya dibuat panjang. Nanti horek. Iya kan? Rendah. Meskipun salon kecil bisa horek. Nah ini. Jadi caranya apa ya? Thresholdnya buat banyak, waktunya banyak, apa namanya? Rilisnya juga lama, nanti kayak gitu molor jadinya. Jadi banyak ini gunanya. Cuma rekan-rekan kadang-kadang sulit mengaplikasikan. Mau nguk, mau ngerus, barang bisa sebenarnya. Makanya kalau teman-teman saya kepingin nguknya kencang, gelarnya kencang, ya masukkan kompresor, dipilah-pilah suaranya, nanti dimasukkan ke mixer lagi jadi mau nguk panjang, mau nguk gelar panjang ya jadi aja. Iya kan? Enggak, kita pecahnya kan mainnya di ini rasionya ini. Makanya apa namanya? Tergantung kita kalau alat-alat gini nih. Loh ini kita mau belajar apa enggak. Mixer sama kompresor aja bisa nih Pak ya? Bisa lah ini. Keluarnya kompresor saya masukkan ke keluarnya mixer, kita masukkan kompresor, keluarnya kompresor ke power. Selesai. Bisa kayak gitu. Berarti ngompres mixernya gitu? Ya, ngompres mixernya supaya ke powernya nggak kekencangan. Makanya tadi nggak pecah meskipun saya teriak-teriak. Loh, halo, kan nggak pecah. Cek, meskipun bareng musik ya nggak pecah. Halo, kan nggak pecah. Halo, nggak akan pecah ini. Loh, satu loh. Tetap suara vokal saya ada. Kan stabil suaranya. Loh, open. Nggak kalah-kalahan padahal ya deket ini. Ya kan? Ya suara saya tetap ada ini. Banyak gunanya kayak gini. Jadi kalau nggak ada kompresor, waduh pecah-pecah suaranya tadi. Ini nggak bisa didengarkan. Terus untuk komposisi Mas biasanya apa nih? Fat sama crossover itu yang ini biasanya bisa di mixer ke kompresor, masuk ke fat, ke sini, ke crossover atau exchanger, ataupun masuk ke BBE bisa. Gitu. Jadi biasanya ini keluarannya dari mixer kita masukkan sini. Outnya dari mixer. Ya boleh itu. Banyak sekali metodenya. Masuk ke insert tadi boleh. Insert boleh masuk ke situ. Keluarannya mixer langsung ke aksesoris. Mantap. Jadi tinggal kita pengennya kayak apa gitu. Ya makanya kalau belajar dari dasar, kompresor itu gunanya untuk apa? Intinya kalau di sini adalah membatasi suara atau tegangan agar stabil itu aja. Ini maknanya gitu. Sangat bermanfaat. Ya, membuat suara itu stabil. Stabil. Cuma kalau keliru ya berantakan suaranya. Keliru instalasi apa? Ya, keliru nyetelnya. Oh, keliru nyetelnya. Nyetelnya kan gampang benging-benging kayak gitu. Jadi kalau ngompres bengingnya itu bisa Pak ya? Kompres bengingnya ya treble-nya dikurangi Mas. Enggak ada. Treble-nya. Kalau enggak ya pakai di lilin salonnya agak dijauhkan. Kan ini salonnya dekat. Kalau kepingin enggak bengingan ya salonnya dijauhkan atau tidak ada pemaksaan. Nanti suara itu kan asli. Kalau asli itu enggak gampang benging kok. Enggak gampang benging, enggak on feedback.
Oke, Kapan-kapan nanti kita review untuk yang lain, nyetelnya Eko dan seterusnya, itu Nah, juga ya. penting ya. konten selanjutnya bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus.